Om Swastiastu, Neng Bagus Ceneng Ayu, semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapu di sini di Abilik Channel. Bapu akan melanjutkan menuturkan babad leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang sangat erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan di Sumatera. Neng Bagus Ceneng Ayu, sebelumnya Bapu sudah menyampaikan sampai dengan rentetan-rentetan berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik dari Sumatera, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Neng Bagus Neng Ayu, Bapak sudah ceritakan bahwa sekitar abad ke-7 itu berdirilah kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Palembang, yang dulu Sumatera Selatan bernama Suwarna Dwipa, dengan rajanya yang bernama Sri Sailendra yang menganut paham Buddha. Kemudian di Jawa Tengah berdiri juga kerajaan Mataram Hindu, tentu saja paham Hindu, yang rajanya Sri Sanjaya. Nah, konon kabarnya bahwa Sri Sailendra dan Sri Sanjaya ini adalah dua bersaudara yang berasal dari kerajaan Kola yang ada di India. Nah, Neng Bagus, Neng Bayu. Kerajaan Mataram Hindu karena ini bersaudara dengan kerajaan Sriwijaya, tentu saja di kerajaan Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah ini banyak juga yang merupakan pejabat-pejabat kerajaan di Mataram Hindu ini, kerajaan Mataram Hindu ini yang ada di Jawa Tengah ini banyak juga dari keturunan Sriwijaya. Jadi keturunan dari Sri Sailendra. Nah, sehingga kerajaan Mataram Hindu ini lama-kelamaan terjadilah perpecahan. Neng Bagus Neng Ayu, Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Nah, kemudian Rakai Pikatan ini yang seorang keturunan dari Sri Sanjaya itu dinikahkan dengan Pramodawardhani yang merupakan putri dari Samaratungga, keturunan dari Sri Sailendra. Nah, ini dinikahkan, kemudian kerajaan Mataram kuno ini bersatu lagi menjadi kerajaan Mataram Hindu Buddha. Nah, Neng Bagus Neng Ayu. Nah, kemudian kerajaan Mataram Hindu Buddha ini mengalami bencana alam yang sangat dahsyat di Jawa Tengah, yang menyebabkan istana di Jawa Tengah itu luluh lantah. Kemudian keturunannya ini melarikan diri ke arah timur Pulau Jawa, tepatnya di lembah hulu Sungai Berantas di Jawa Timur. Nah, di sanalah mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang. Nah, Kerajaan Medang ini itu yang pertama diperintah oleh seorang raja yang bernama Empu Sindok, itu keturunan dari Sri Sailendra. Nah, Neng Bagusnya. Nah, kemudian Empu Sindok ini digantikan oleh seorang raja putri yang bernama Sri Lokapala.
Kemudian Sri Lokapala ini digantikan oleh Sri Makuta Wangsa Wardana. Kemudian baru digantikan oleh Sri Dharma Wangsa Teguh. Nah, yang bagus nih. Pada masa pemerintahan Sri Dharma Wangsa Teguh inilah Kerajaan Medang mengalami nasib naas. Kerajaan Medang diserang oleh musuh, terjadi huru-hara besar. Neng bagasnya itu. Nah, yang membuat Sri Dharma Wangsa Teguh ini, Kerajaan Medang ini gugur dalam huru-hara itu. Nah, neng bagasnya itu. Nah, pada kejadian huru-hara itu, ini Sri Dharma Wangsa Teguh ini lagi menikahkan putrinya dengan Sri Airlangga. Jadi keturunan daripada Sri Dharma Wangsa Udayana yang ada di Bali, Mahendra Datta. Yang bagusnya. Dengan putrinya yang bernama Dyah Kili Suci. Nah, jadi karena mertuanya terbunuh dan untuk menghindari huru-hara, maka Sri Airlangga dengan Dyah Kili Suci yang didampingi oleh Narotama itu menyelamatkan diri ke sebuah hutan yang bernama hutan Wanagiri. Makanya di Bali ada hutan, ada namanya Desa Wanagiri. Itu hutan Wanagiri. Nah, di sana berkat para pertapa, akhirnya Sri Airlangga ini dinobatkan menjadi seorang raja yang bernama, atau Sri Airlangga ini dinobatkan sebagai seorang raja dan mendirikan kerajaan baru sebagai pengganti Kerajaan Medang mertuanya yang bernama Kerajaan Kahuripan. Ini yang bagusnya. Nah, setelah Kerajaan Kahuripan berdiri, barulah ada Kerajaan Jenggala oleh putranya, para putranya Sri Airlangga ini. Kerajaan Jenggala, Kerajaan Penjalu atau Kerajaan Kediri. Kemudian Kerajaan Jenggala dan Penjalu ini disatukan menjadi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang sangat terkenal. Nah, setelah Kerajaan Kediri baru berdiri Kerajaan Singasari. Setelah Kerajaan Singasari barulah berdiri Kerajaan Majapahit. Nah, yang bagus nih. Nah, berdirinya Kerajaan Majapahit ini memang oleh Raden Wijaya yang seorang keturunan dari Kerajaan Sunda Galuh. Ayah Raden Wijaya ini bernama Krian Rakyan Jayadharma dari Kerajaan Sunda Galuh. Nah, tetapi istrinya ini dari Rakyan Jayadharma ini itu dari Kerajaan Singasari yang bernama Dyah Lembutal. Jadi keturunan dari Tunggul Ametung, Sri Airlangga. Karena yang bagasnya. Nah, di sini memang sudah terjadi keturunan campuran. Jadi ada Sundanya, Jawa Barat. Ya. Nah, itu. Berdiri dari Majapahit. Nah, nanti ada keturunan dari Raden Wijaya yang bernama Tribuana Tunggadewi yang menjadi raja. Ini mencari seorang suami atau seorang pendamping melalui sayembara dan didapatkan lagi seorang kesatria keturunan lagi dari Sri Airlangga yang bernama Raden Cakradara. Aneh bagus nih. Jadi keturunan yang ada di Indonesia dari dulu ini memang sudah berpusat. Bapak menyimpulkan itu sudah berpusat dari Mataram, Kerajaan Mataram kuno, Hindu-Buddha. Jadi dari Kerajaan Mataram kuno, Hindu-Buddha ini menjadi
Kerajaan Medang di Jawa Timur setelah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian baru menjadi Kerajaan Kahuripan, baru menjadi Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, terakhir Kerajaan Majapahit. Aneh bagusnya. Begitulah rentetannya. Kalau ditanya dari manakah asal Kerajaan Medang, itu tentu saja sudah dari Kerajaan Mataram kuno Hindu-Buddha. Begitu juga seterusnya Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Semua itu berasal dari Mataram kuno Hindu-Buddha. Aneh ya. Jadi Bapak boleh menyimpulkan semua keturunan daripada orang Indonesia ini adalah keturunan campuran antara Kerajaan Sriwijaya, Sri Sailendra, Sri Sanjaya, dan Kerajaan Sunda Galuh. Neng, bagusnya. Jadi itu campuran. Kalau dilihat di atas lagi, semuanya kita bersaudara. Semuanya adalah satu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aneh bagusnya. Begitulah rentetan sejarah. Sekarang Bapak beralih dulu menceritakan tentang Kerajaan Bali kuno yang berdiri sekitar abad ke-9 dari dinasti Warmadewa. Yang pertama rajanya adalah Sri Kesari Warmadewa. Neng bagusnya. Nah, Bapak menyimpulkan Sri Kesari Warmadewa ini adalah juga berasal dari Kerajaan Mataram Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Sri Kesari Warmadewa ini adalah keturunan dari Sailendra, Sri Sailendra, yang menganut paham Buddha dari Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu-Buddha, Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Aneh, bagusnya. Sri Kesari Warmadewa ini mendirikan sebuah kerajaan di Bali yang beristana di lereng Gunung Agung yang bernama Kerajaan Singhadwala. Neng bagusnya. Jadi Sri Kesari Warmadewa inilah yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Bali kuno. Itu menurut prasasti yang ada di Belanjong, berdiri ada sebuah kerajaan pada tahun 913 Masehi. Nah, neng bagusnya. Jadi menurut prasasti-prasasti yang ditemukan seperti prasasti Kutuh ya, yang ada di Kintaman itu menyebutkan bahwa Sri Kesari Warmadewa ini sudah menaklukkan kerajaan yang ada di Bali Utara. Di sini sangat disayangkan tidak disebutkan nama kerajaan yang sudah ditaklukkan itu. Kerajaan apakah itu? Nah ini Bapak memperkirakan bahwa kerajaan yang sudah ditaklukkan ini adalah Kerajaan Singha Mandawa atau Kerajaan Bali Mule yang juga berasal dari Kerajaan Mataram Hindu-Buddha. Nah, sebenarnya semua saudara yang berdiri lebih dulu, yaitu sekitar 882 Masehi atau sekitar abad ke-8 akhir ya. Nah, yang bagusnya. Nah, Kerajaan Singha Mandawa ini atau Kerajaan Bali Mule ini ada raja-rajanya. Nah, yang bagusnya nanti sampailah
Jadi yang bernama Empu Bendesa Driata keturunannya, yang kemudian diberi gelar Empu Kamarike. Sebab jadi Empu Kamarike ini dijadikan anak angkat oleh Empu Sumeru. Nah, di mana Empu Sumeru itu adalah Bagawanta dari kerajaan Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendradatta pada saat itu. Nah, neng bagas neng. Jadi Bapak memperkirakan bahwa semuanya itu kerajaan di Bali ini awal mulanya itu berasal dari kerajaan Mataram Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Nah, karena berpusat ini di lereng Gunung Agung, kerajaan Singhadwala ini, sedangkan kerajaan Singha Mandawa atau kerajaan Bali Mulia ini berpusat di Kuta Panulisan, yang pura penulisan sekarang. Kemungkinan saja dari lereng Gunung Agung ini Sri Kesari Warmadewa menyerang dari kerajaan Singha Mandawa dan dapat ditaklukkan. Neng, bagusnya begitu sedikit. Jadi pertama itu Singhadwala yang didirikan, yang raja pertamanya itu adalah Sri Kesari Warmadewa. Kemudian Sri Kesari Warmadewa ini digantikan oleh yang kedua rajanya bernama Sri Ugrasena Warmadewa. Kemudian yang ketiga Sri Ugrasena Warmadewa digantikan oleh yang ketiga yang bernama Sri Chandrabayu Singha Warmadewa. Neng, bagus. Nah, kemudian baru raja yang keempat yang bernama Sri Tabanedra Warmadewa. Neng, bagusnya. Kemudian yang kelima, jadi Raja Singhadwala ini yang kelima itu digantikan oleh seorang raja putri yang bernama Sri Wijaya Dewi. Yang keenam baru Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendradatta. Nah, raja yang keenam inilah yang membawa perubahan yang sangat besar di Bali ini. Neng, bagusnya bahwa Sri Dharma Wangsa Udayana ini memiliki seorang istri yang sangat pintar luar biasa yang bernama Mahendradatta. Ini dari kerajaan Kediri. Neng, bagusnya. Nah, Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendradatta ini juga mempunyai seorang senopati dari Pancetirta, ya, dari Catur Tirta yang datang ke Bali, yang bernama Empu Kuturan sebagai senopati. Jadi pemerintahan Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendradatta ini didukung penuh oleh Catur Tirta yang datang ke Bali. Jadi Catur Tirta ini tidak lain Empu Genicaya, ya, Empu Sumeru, Empu Gane, dan Empu Kuturan. Neng, bagus. Jadi Empu Kuturan memiliki jabatan yang sangat tinggi sebagai seorang senopati yang membawa perubahan yang sangat besar di Bali. Jadi lewat Empu Kuturan pada masa Raja Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendradatta ini,
Ini berhasil disatukan semua sekte-sekte atau semua kepercayaan-kepercayaan agama yang berbeda-beda bisa disatukan. Yang nantinya tercetus sebagai dulu kita menganut agama Siwa Buddha. Jadi dapat disatukan agama yang kita anut itu dari dulu jadi agama Siwa Buddha. Kemudian kepercayaan mengenai Tuhan atau dewa-dewa itu kita sudah sepakat dengan Trimurti. Makanya kita menyembah Sang Yang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi diatur segalanya desa Pakraman. Jadi semenjak kira-kira abad ke-10 itu sudah ditata luar biasa Bali ini. Jadi di masing-masing pakraman itu ada pura Bali Agung atau pura desa, pura pusah, pura segara. Jadi untuk Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi di masing-masing rumah itu didirikan merajan atau sanggah kemulan. Neng bagusnya. Nah, jadi termasuk pemerintahan Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendra Datta inilah yang mendirikan banyak pura kahyangan seperti Sad Kahyangan dan lain sebagainya. Neng bagusnya. Kemudian Sri Dharma Wangsa Udayana Mahendra Datta ini digantikan oleh putranya yang bernama Sri Marakata Pangkaja. Kemudian Sri Marakata Pangkaja digantikan oleh adiknya yang bernama Sri Anak Wungsu. Kemudian Sri Anak Wungsu digantikan oleh keturunannya yang bagusnya. Jadi yang ketujuh itu Sri Marakata Pangkaja. Yang ke-8 itu Sri Anak Wungsu. Nah, kerajaan yang ke-7 ini yang Sri Marakata Pangkaja ini berhasil menyelesaikan pura Uluwatu yang ada di Bukit Pecatu, Kabupaten Badung. Nah, kemudian yang ke-8 Sri Anak Wungsu ini berhasil menyelesaikan pertapaan Gunung Kawi yang ada di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Itu yang ke-8. Neng bagusnya. Kemudian yang ke-9 itu rajanya bernama Sri Nari Prabu. Neng bagusnya. Kemudian yang ke-10 rajanya bernama Sri Jaya Sakti. Kemudian yang ke-11 bernama Neng bagus, ayo. Sri Jaya Kasunu. Nah, Neng bagus neng ayo. Sri Jaya Kasunu ini raja yang ke-11 ini. Mula-mulanya itu takut menjadi seorang raja sebab raja-raja sebelumnya itu yang umurnya sangat pendek. Jadi cepat sekali meninggal. Makanya memerintah itu sangat sedikit sekali ya. Jadi Sri Jaya Kasunu ini takut untuk menjadi seorang raja. Nah, kemudian diusulkanlah untuk meditasi. Jadi istilahnya Sri Jaya Kasunu ini kemudian bertapa ya di pura dalam puri. Neng bagusnya. Nah, kemudian bertapa di pura dalam puri mendapatkan pawisik. Jadi Dewi Durga turun. Jadi di dalam pawisik itu Sri Jaya Kasunu agar melaksanakan kembali Hari Raya Galungan. Nah, jadi Hari Raya Galungan ini agar dirayakan lagi
Yang sebelumnya sudah stop ya. Jadi yang sebelumnya sudah berhenti merayakan Hari Raya Galungan. Jadi Sriwijaya Kasuno ini jadi disuruh kembali merayakan Hari Raya Galungan. Sebelum Hari Raya Galungan itu penampahan Galungan agar membuat upacara biekala dan istilahnya rakyatmu agar berbahagia mengadakan pesta. Nah, yang sekarang itu ngelawar ya. Jadi semuanya ngelawar dan kemudian lawar itu dicot istilahnya dibuatkan Banten Pabiekala untuk para buta kala. Dan disuruh membuat penjor. Jadi penjor untuk sebagai perwujudan menyembah Ide Betara atau Dewa Naga Wasuki sebagai dewa penyelamat, dewa kemakmuran, di mana penjor juga melambangkan gunung sebagai tempat bersemayamnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Neng Bagas Neng Ayu. Nah, setelah Pawisik itu baru Sriwijaya Kasuno ini berani menjadi raja. Akhirnya menjadi raja. Nah, semenjak itulah Hari Raya Galungan mulai dirayakan kembali. Yang sebelumnya Hari Raya Galungan itu sudah dirayakan. Yang pertama itu pada tahun 882 Masehi. Neng Bagas Neng Ayu. Nah, berarti 882 Masehi itu baru ada berdiri Kerajaan Singha Mandawa. Berarti Kerajaan Singha Mandawa ini ya yang pertama sebenarnya. Kerajaan Bali Mula yang merayakan. Sebab karena abad ke-9 belum sudah tidak dirayakan lagi ya. Nah, itu. Dan berdiri dari Kerajaan Singhadwala ini kan baru abad ke-9. Nah, Neng Bagus Neng itu. Nah, kemudian setelah raja yang ke-11 ini, Sriwijaya Kasuno. Kemudian yang nomor 12 digantikan oleh Sriwijaya Pamus. Nah, yang nomor 12 ini Sriwijaya Pamus ini. Ini yang berani memindahkan kerajaan dari lereng Gunung Agung ke desa Bedulu. Nah, Neng Bagus Neng. Man, Sriwijaya Pamus ini berhasil ya mengadakan upacara Eke Daseludre yang merupakan upacara besar yang jatuh setiap 100 tahun sekali di Pura Besaki. Nah, ini Sriwijaya Pamus berhasil, boleh dikatakan mungkin yang pertama kali diadakan Eke Daseludre. Kemudian yang selanjutnya baru Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Nah itu Neng Bagus Neng. Jadi itulah jasa daripada Sriwijaya Pamus, raja yang ke-12. Nah kemudian yang ke-13 itu putra daripada Sriwijaya Pamus yang bernama Sriwijaya Ketana. 13 Sriwijaya Ketana ini juga berhasil itu memindahkan ya, jadi memerintahkan. Jadi Sriwijaya Ketana ini memerintahkan rakyat Tebole yang ada di Klungkung itu untuk memindahkan persawahan sampai ke Pura Pusah Tebole, sampai ke depan Pura Pusah Tebole. Nah itu yang ada di Klungkung. Ini pemerintahnya Sriwijaya Ketana. Kemudian setiap itu ada upacara melasti itu di Pantai Klotok itu biasanya selalu ini berhubungan dengan Pura Pusah Tebole yang ada di Klungkung. Neng Bagus. Nah kemudian setelah raja yang ke-13 ini Sriwijaya Ketana, kemudian baru digantikan yang nomor 14 bernama Sri Adi Eka Lancana. Nah, kemudian setelah Sri Adi Eka Lancana yang 14
digantikan oleh yang ke-15 yang bernama Sri Adi Kunti Ketana 15. Nah, yang ke-16 baru Sri Masula Masuli. Nah, ini Raja Masula Masuli kembar buncing yang disatukan ya, yang dinikahkan. Nah, Sri Masula Masuli ini berhasil menyempurnakan itu Pura Tirta Empul, itu yang sekarang yang didirikan sekitar abad ke-11. Itu yang ada di Kabupaten Gianyar, yang banyak sekarang sebagai terkenal upacara melukat ya di Pura Tirta Empul. Neng, agak banyak wisatawan tuh melukat di sana. Nah, kemudian Neng bagusnya setelah yang ke-16, Raja ke-16 Sri Masula Masuli, baru digantikan oleh seorang Raja Putri yang bernama Sri Adi Dewa Lancana. Nah, ini yang Sri Adi Dewa Lancana inilah dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari yang rajanya bernama Prabu Kertanegara. Jadi setelah takluk, Sri Adi Dewa Lancana ini dibawa atau diajak pergi ke Jawa. Nah, bagusnya. Nah, kemudian Kerajaan Singasari ini meletakkan seorang raja di Bali sebagai pandi. Itu seperti Bapak yang sudah sebutkan, Krean Sasabunggalan. Nah, kemudian setelah Sasabunggal, Kebu Parud, nah, baru Kerajaan Singasari runtuh. Kemudian diletakkan oleh Majapahit yang bernama itu Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru. Kemudian digantikan oleh Tarumanegara, Sri Tarumanegara, baru digantikan oleh Sri Astasura Ratna Bumi Panten. Nah, ini bagusnya. Jadi sekitar abad ke-12an itu sebenarnya Bali sudah dibawa menjadi bawahan dari Kerajaan Jawa, Kerajaan Singasari dan Majapahit. Nah, itu Neng Bagas Neng Ayu, rentetan dari Kerajaan Bali kuno, Bapak akan lanjutkan kembali menuturkan tentang kerajaan nanti yang di Bali Majapahit, yaitu yang diperintahkan oleh Sri Haji Kresna Kepakisa. Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.